Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Menjadi orang sukses banyak cara, dan salah satunya kita harus jaga hubungan. Lukas pasal 17 ayat 3. Lukas pasal 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Sekali lagi, jaga dirimu. Kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampuni dia. Kalau dia nggak nyesal gimana? Nggak dicatat di Alkitab. Yang pasti kita, supaya kita bisa lebih baik, kita harus selalu saling menegur, saling menguatkan. Jangan pakai prinsip EGP, emang gue pikirin, kau-kaulah. Kalau dia saudara kita, tegur dia. Dan kalau dia menyesal, bertobat, ampuni dia. Nah, jadi itu salah satu nilai yang harus kita pelajari. Dan kita juga harus jadi manusia yang siap ditegur. Jangan gak mau dinasehati. Jangan kalau dinasihati, kau udah baik kali rupanya. Jangan begitu. Dalam hidup ini selalu ada yang namanya nilai. Nilai atau harga itu akan kita ambil kalau kita rela untuk membayarnya. Seberapa tinggi nilai sesuatu, itu akan kelihatan tergantung seberapa rela kita membayarnya. Rela membayar sama sanggup membayar itu beda. Saya berapa kali jalan di toko sepatu itu, berapa kali kulihat ada harga sepatu yang gak masuk akalku. Bisa sampai 30 juta, bisa sampai 40 juta. Sampai kadang-kadang sengaja ku balik-balik, bukan mau ku beli. Apa ini bahannya kok mahal kali begitu. Kalau ada uangku 30 juta, mungkin aku sanggup untuk membeli, tapi nggak rela aku membayarnya. Karena bagiku nilainya itu nggak nyambung sama aku, terlalu mahal. 30 juta untuk dipijak-pijak saja. Mungkin kebaktian pun nanti di rumah nggak ku tinggalkan di luar itu. Za kamardu, aku bilang di kamardu 30 juta. Dan itu nggak nyambung sama aku. Karena seringkalinya selopku, sepatuku, kebaktian aku di rumah pulang udah nggak nampak lagi. Kadang udah sebelah-sebelah lagi digigit anjing. Ya memang begitulah. Memang nilaiku. Makanya aku nggak rela untuk membayarkan. Jadi kalau ada satu keputusan, kita kadang masih sulit memilih antara iya atau tidak. Di situ ketahuan belum begitu jelas nilai sesuatu itu sama kita. Kalau ada sesuatu yang kadang-kadang iya atau enggak ya, iya atau enggak ya, iya atau enggak ya, itu artinya sesuatu yang mau kita putuskan itu belum jelas berapa nilainya sama kita, seberapa bernilai itu sama kita. Ku kasih contoh, misalnya kalau ada satu orang didatanginya aku, dia bilang sama aku, kau kan 3 anakmu, ku beli satu anakmu 100 juta katanya. Langsung ku jawab, tidak. Karena jelas nilai anakku lebih dari 100 juta. Enggak ternilai, berapapun dibayarnya, enggak. Anakku tetap anakku. Karena jelas nilainya. Tapi kalau ditanya orang, ku beli anakmu 1 M, gimana ya? Berarti nggak jelas nilai anak kita bagi kita. Sama dengan iman. Iman itu akan jelas seberapa penting iman itu bagi kita
Ketika ada pertanyaan-pertanyaan antara memilih iman atau yang lain, lalu kita pilih yang lain bukan iman, atau kita sulit memutuskannya, gimana nih ya? Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Contohnya ya, ini anak-anak kita yang anak-anak muda ya, yang laki-laki, yang perempuan. Misalnya lagi cari jodoh ini, ada perempuan cantik, pintar, kaya. Laki-laki juga gitu, ganteng, putih. Semualah kriteria yang kita rindukan, kita doakan sama Tuhan selama ini, ada sama dia. Cuma satu yang gak ada sama dia, imannya kita beda. Dia kepercayaan lain, kita percaya Yesus. Kalau sulit kita memutuskan, ambil gak ya, ambil gak ya, diambil orang pula nanti, aduh sayang kali. Berarti belum jelas iman kita itu sama kita. Tapi kalau ada orang ganteng, kaya, semua kriteria kita masuk sama dia, tapi ternyata kita tahu dia nggak seiman sama kita, dan dengan gampangnya kita bilang, enggak, kalau dia bukan percaya Yesus, no. Jelas iman kita itu bagi kita berharga lebih dari si abang sama si adik. Nah, jadi sekarang nilai itu kita yang bangun. Ada orang, nama baik bagi dia penting. Ada juga orang bagi dia nama baik nggak penting. Ada satu raja yang kaya sekali, dan firman Tuhan catat nggak pernah ada kaya raja sekaya dia pada zamannya, sebelum dia dan setelah dia. Itulah Raja Salomo. Dan Raja Salomo yang punya banyak harta, punya banyak emas, punya banyak perak, dia pernah ngomong begini. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Karena nilainya nama baik lebih penting. Sekarang nilai kita bagaimana? Penting nggak bagi kita nama baik? Coba tanya diri kita masing-masing. Kalau nama kita disebut apa yang orang tangkap? Oh, baik kali memang dia, atau oh yang tukang ribut itu. Dan saya mau bilang, semua nilai-nilai yang kalau kita mau bangun, sesuaikan dengan firman Tuhan. Sesuaikan dengan firman Tuhan, inilah nilai yang benar. Kamu coba cek nilai-nilai hidupmu, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan nilai yang lama itu, bangun nilai yang baru. Dan kalau biasanya kita berteman dengan orang-orang yang gak senilai dengan kita, gak nyambung dengan kita, itu pertemanan kita akan capek dan pertemanan kita akan stres. Nah, jadi jaga nilai hidup kita. Nah, hari ini saya akan kasih satu ilustrasi supaya kita bisa buat ilustrasi itu masuk dalam hidup kita. Rumah kita ini, rumah kami lah bilang, itu ada gerbang di depan, ada halaman, ada ruang tamu, dan ada kamar. Kalau di luar gerbang itu, siapapun bisa berdiri di situ, siapapun bisa lewat. Itu jalan umum. Kami nggak bisa larang, kau jangan lewat sini, jangan kau ribut kali. Itu di luar gerbang suka-suka orang, semua orang bisa lewat. Apalagi kalau pajak, iya. Sukanya di situ, mau diparkirkannya keretanya, mau bikin sampah di situ. Itu di luar gerbang. Tapi kalau masuk ke dalam, ke halaman, itu nggak sembarangan orang. Langsungnya digonggong anjing. Langsungnya kami tanya, ngapain kamu ke dalam? Kalau dia nggak kami kenal. Karena nggak sembarangan orang masuk. Sudah pasti orang pun yang masuk, ya kalau nggak jemaat, keluarga. Apalagi kalau masuk ke rumah, itu harus lewat proses. Orang yang nggak kami kenal, nggak akan sembarangan kami kasih masuk rumah. Kalaupun dia mau masuk rumah, di luar saja kita bicara. Karena kita nggak percaya, nggak sembarangan, lebih ketat lagi kalau masuk rumah. Apalagi kalau masuk kamar. Mungkin kampun sampai kamu mati, nggak akan pernah masuk kamar kami. Sama kamar rendu pun gitu, pendeta rendu pun aku, sampai mati mungkin aku nggak akan pernah masuk di kamar rendu.
Maka beruntunglah jemaat kalau udah pernah masuk ke kamar kami, ke kamar Bapak Ibu Gembala, ada beberapa yang udah pernah masuk. Karena berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Karena nggak sembarangan orang masuk kamar. Biasanya orang yang masuk kamar itu adalah orang-orang khusus, orang-orang dekat, orang-orang yang bisa dipercaya. Nggak semua orang perlu masuk ke rumah ini. Kalau tukang tape kita bilang nggak perlu masuk halaman pun dia nggak perlu. Dari gerbang saja kadang-kadang 20.000 bang. Tukang paket nggak perlu dia masuk ke dalam. Kadang-kadang orang yang mau masuk ke dalam, nggak semua harus masuk ke rumah. Cukup di lapangan saja. Kalau ada jemaat yang mau didoakan, mungkin boleh masuk ke rumah, ke ruang tamu. Jadi saya mau bilang ini hanya ilustrasi. Untuk hal ini kan sering kita tahu. Tapi kenapa untuk dalam hidup kita nggak berlakukan hal ini? Kalau saya ilustrasikan, gerbang di luar sana itu perkenalan. Saya pakai hubungan perkenalan. Kita bisa ketemu dengan semua orang dengan berbagai jenis kepercayaan, berbagai macam jenis gaya, beda-beda. Dan waktu kita semua ketemu sama orang, enggaknya setiap orang kita jumpa, entah nomor handphone Dunak kita bilang, enggak. Di mana kamu tinggal? Enggak, kita ketemu hai itu semua sama semua orang biasa begitu. Hai hanya sebatas hai. Luar gerbang. Tapi kadang-kadang waktu masuk lebih dalam lagi, masuk ke halaman, ada beberapa orang yang kita ketemu kita pikir, ini kayaknya baik. Atau ini kayaknya nanti satu saat kami perlu tukar pikiran tentang tanaman. Dan karena kita pikir dia orang yang kita perlukan, kita mintalah nomor handphonenya. Mana nomor handphone lu? Lalu kita berteman dengan dia. Itu pun hanya sebatas pertemanan. Bisa jadi waktu kita ketemu sama dia, kita simpan nomornya. Sudah mungkin 7-8 tahun kita simpan nomornya, sekalipun belum kita hubungi dia. Hanya karena sebatas teman. Tapi setelah itu ada namanya sahabat. Sahabat itu sudah lebih dekat lagi. Ini sahabat ini bisa dibilang ini udah seringlah kita komunikasi. Percayanya aku di dalam handphone ini banyak kali kontak yang kami simpan. Mungkin tak adanya di dalam handphone itu sudah 500 sampai 1000 kontak yang kami simpan. Tapi nanti coba cek WA atau cek panggilan pasti hanya beberapa orang, itu sajanya yang terus kita hubungi. Dan bisa saya bilang itulah yang kita sebut sahabat. Orang dekat, mungkin suami kita, istri kita, anak kita, turang kita, itu kita. Orang-orang yang dekat. Yang kalaupun semua kita simpan 1000, tapi yang paling banyak mungkin kita hubungin pun cuma 10 orang, 20 orang yang rutin. Dan itulah sahabat. Apalagi kalau kita bicara kamar, mungkin dia cuma suami kita, cuma istri kita. Jadi biarlah sama kayak pagar, halaman, ruang tamu sama kamar. Itu kita buat di hidup kita. Jangan sembarangan kita izinkan orang masuk di hati kita tanpa proses. Itu bisa kadang kita lakukan di rumah kita, nggak sembarangan orang masuk ke kamar kita. Tapi seberapa sering kita izinkan orang-orang yang kita nggak kenal atau kita baru kenal masuk di hati kita. Makanya kan banyak orang akhirnya kecewa, sakit hati. Kenapa? Nggak ada penjaga hatinya. Siapa mau masuk? Masuk. Dan dengar, orang yang gampang masuk ke hati kita, nggak ada prosesnya, orang yang sama biasanya akan gampang keluar dari hati kita. Kita bisa lakukan itu di rumah kita, kenapa kita nggak lakukan itu di hati kita? Makanya firman Tuhan bilang, jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang perlu menjaga hati saya, hatiku, aku yang jaga, hati Indu, kami yang jaga. Jadi jangan izinkan orang di luar pagar masuk di hati Indu. Jangan izinkan omongan orang yang di luar pagar, yang dikenalnya pun kamu enggak itu masuk di hati Indu.
Seberapa sering kita izinkan omongan orang yang di luar pagar kita kenal pun enggak, dia ngomong gitu masuk di hati kita. Harusnya, pantasnya di luar pagar tempatnya, halaman pun enggak pantas dia masuk. Tapi seberapa sering omongan yang orang enggak kita kenal masuk di hati kita. Kenapa lah dia ngomong gitu? Kita kenal pun dia enggak. Dikenalnya pun kita enggak. Yesus paham prinsip ini. Makanya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dia bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus dia Tuhan, dia yang punya hidup kita. Dia mau masuk ke hati kita pun dia ngetok dulu. Yesus pun ngetok dulu. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus pun tahu ada batasan-batasannya, ada pagar, ada halaman, ada ruang tamu dan ada hati. Yang paling privat, gak sembarangan orang. Yesus pemilik hidup kita pun kalau mau masuk hati kita ketok dulu. Nah, aku mau masuk aku ini. Banyak hari-hari ini yang mau masuk di hati kita. Mungkin itu Tuhan mau masuk ketok, nakku. Jangan begitu. Tapi dengar banyak juga yang ketok-ketok mau masuk. Perkataan-perkataan yang negatif, sifat-sifat yang gak baik, hal-hal yang buruk mau masuk di hati kita. Makanya jaga hati kita ini. Bilang kiri kanan hati. Saya sekitar 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu diundang untuk melayani satu retreat. Saya sampai di tempat retreat itu, saya nggak tahu lokasinya di mana karena banyak tempatnya. Lalu saya dengar ada orang nyanyi-nyanyi lagu gereja. Itu sudah malam, mulai jam 8. Saya sampai di situ, saya parkir di bawah. Saya lihat ada satu bapak-bapak di situ nunggu. Saya bilang, Pak, ini dari gereja ini ya? Saya sebut gereja yang mengundang saya. Iya, Bapak siapa? Katanya. Oh, saya pendeta yang akan melayani di ibadah ini. Boleh saya parkir di sini? Kutanya begitu. Jangan di sini, di sana, katanya. Saya nggak pernah digituin, jarang lah. Apalagi yang undang saya ini mereka bilang itu yang hadir itu pelayan-pelayan, bukan jemaat. Kalau jemaat maklum aku, ini pelayan-pelayan. Dan ternyata setelah saya tahu dia salah satu pelayan, masa ngomong gitu. Di sana-sana parkir. Lalu saya parkir di sana. Lalu dia tanya, Bapak pendeta apa? Pendeta siapa? Aku pendeta Surbakti. Oh, bukan Bapak yang khotbah di sini katanya. Tapi mereka undang saya bilang. Bukan, yang kami undang pendeta Sembiring. Katanya. Kan gak pantas gitu ngomong ya, apalagi pelayan. Jemaat saja pun tahu etika. Bukan pendeta Surbakti yang kami undang, pendeta Sembiring katanya. Saya udah mulai bingung lah, aku diundang kok, aku ditelepon. Lalu tiba-tiba ada satu bapak-bapak datang lagi. Menjual-jual pendeta. Mari. Wakin kene, ini pendeta Surbakti. Ningken andai pendeta Sembiring. Itu yang mau kutunggu di sini. Enggak katanya. Lalu dibawanya aku ke satu ruangan tempat mereka kumpul. Itu udah mulai ngetok-ngetok itu. Marah, kecewa, sakit hati. Mau masuk kami nih, mau masuk katanya di hati. Jangan kamu pikir gampang. Enggak, ya aku sakit hati. Enggak. Duduk pun aku masih terngiang-ngiang bahasanya tadi. Bukan kami yang kami undang. Saya belum khotbah. Saya sudah ditolak. Tapi waktu aku duduk, aku ingat lagi firman Tuhan. Jaga hatimu. Ada banyak orang yang mau masuk ke dalam ruangan spesial. Yang Bapak itu ku kenal pun enggak. Masuk pagar pun gak pantas dia, pagar hatiku. Karena aku kenal pun dia enggak, dia pun gak kenalnya aku. Dan waktu aku melayani Tuhan, aku terus jaga hati. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Dan aku sampaikan firman Tuhan. Lalu akhirnya di akhir khotbahku ku bilang, karena itu semua pelayan.
Dan itu yang Tuhan taruh di hatiku pada malam hari itu. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama engkau melayani, engkau sudah merasa jenuh, dan engkau punya niat mau tinggalkan pelayanan. Tuhan ngomong di hatiku hari ini, siapa engkau, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Dan orang yang paling pertama angkat tangan, itu si bapak yang tolak saya tadi. Di belakang, nangis dah. Aku jalan ke belakang. Kudoakan dia, Tuhan tolong jamah hatinya, jamah hidup. Untung aku jaga hati. Kalau enggak tadi, aku nampak dia mana? Bagusan kau melayani, kan bisa aku bilang gitu. Kalau kayak kau itunya pelayan pergian jemaat itu, masa pendeta pun kau tolak. Kalau tadi hatiku enggak sembuh waktu dia doakan, dalam nama Yesus, begitu. Hal begitu akan sering terjadi. Seperti yang saya cerita berapa waktu lalu. Nggak dikasih orang aku senek. Padahal aku yang khotbah. Senek 2.000-nya nggak masuk akal. Ini tadi pun gitu. Aku yang khotbah. Nggak, bukan kamu katanya. Nggak dihargai. Nggak masuk akal. Tapi itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Pertanyaannya, Tuhan mau tes hati kita. Kita izinkan gak orang yang harusnya di gerbang pun gak pantas masuk, kita izinkan masuk di hati kita. Jadi jaga hati kita. Hati kita itu tempat yang begitu mulia. Dan di situ tempat Tuhan bekerja. Kalau terlalu gampang kita izinkan hal-hal yang gak baik masuk hati kita, hidup kita itu gak akan bisa maju. Firman Tuhan bilang kalau ada orang yang melanggar batas-batas itu, firman Tuhan di ayat pertama tadi bilang tegur dia. Tegur. Kalau dia bertobat, ampuni dia. Kalau enggak, ya memang gak dicatat. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau ada orang-orang yang ditegur dan gak mau bertobat, bye-bye. Itu yang pertama, kalau ada orang yang gak benar, tegur dia. Kita semua punya batasan-batasan. Kalau ada orang yang melanggar batas dalam hidup kita, sekali lagi tegur dia. Tapi sekali lagi dengar Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada orang yang sepertinya melanggar batas dalam hidup kita, bukan karena mereka gak tahu aturan. Tapi kadang-kadang memang batas dalam hidup kita, nilai dalam hidup kita gak jelas. Saya sampai hari ini nggak pernah asal jumpa gitu sama orang. Kayak nanti saya akan cerita, saya kemarin melayani di ulang tahun itu banyak bir dibagi. Karena bagi mereka biasa minum bir. Dan nggak ada satu orang pun yang berani tawarkan saya bir. Karena mereka sudah jelas tahu saya ini hamba Tuhan, tidak merokok, tidak minum bir. Ada orang yang mungkin berani tawarkan bir sama kita atau tawarkan tua sama kita karena waktu dia lihat nilai hidup kita nggak jelas. Hari Minggu ke gereja tapi kalau hari biasa minum tua juga. Makanya dia ngasih nggak, yang ngasih makanya ditawarin, nggak jelas nilai kita. Makanya hidup kita ini harus jelas. Jangan kamu salahkan orang. Kok gitu dia sama aku? Jangan-jangan gak jelas nilai hidup kita. Kalau ada orang ngajak kita, yuk nipu kita. Bagai siwan sekalian gowang masuk. Coba pikir kita. Kok berani ada orang cerita sama kita tentang kejahatan. Berarti nilai kita gak jelas. Kalau jelas kita, lang minta. Lo ya pang cerita sama kita, ngajak kita. Gak berani. Jadi jangan asal tegur. Kalau kita rasa batasan nilai kita dilanggar orang, yang pertama cek dulu. Jangan-jangan memang nilaiku gak jelas. Tapi kalau jelas nilai kita, orang berani ajak kita, tegur dia. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Bukan hanya kamu. Tuhan pun mau. Jemaat di sini semuanya kita gak ada terkecuali. Tuhan mau hidup kita itu makin hari makin naik. Makin hari makin naik. Iman kita makin hari makin kuat. Itu kerinduan kita
dan kemauan Tuhan. Makin hari hidup kita makin diberkati, makin berdampak, makin berkualitas. Dan dengar ini, makin hidup kita itu makin naik, makin berkualitas, makin baik, iman kita makin teguh, itu makin tinggi kita akan makin banyak mata memandang kita. Sesuatu yang tinggi itu biasanya akan lebih gampang kelihatan. Orang yang hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan, mau gak mau hidupnya itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan makin tinggi kita akan makin banyak mata yang melihat kita. Dan makin banyak orang yang mau mendekat sama kita. Ini prinsip. Mau gak mau kam, siap gak siap kam, asal kita hidup dalam prinsip firman Tuhan, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Hidup kita makin naik, dan akan makin banyak orang yang mendekat sama kita. Dan dengar, prinsip ini harus kita tahu, yang mendekat itu bukan hanya sahabat kita. Termasuk orang-orang yang di luar gerbang itu pun banyak mau mendekat sama kita. Makanya harus kita paham prinsip ini. Harus kita tahu batasan-batasannya. Saya jujur, sampai hari ini makin banyak orang-orang yang saya tidak kenal makin mendekat sama saya. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tidak baik, ada juga banyak penipu. Saya berapa kali ditelepon teman-teman, ini ada yang pakai namamu, ada yang pakai fotomu, dia tipu, dia minta uang. Makanya saya telepon kamu, karena saya tahu nilaimu gak begitu. Akan banyak orang mendekat nanti dalam hidup kita. Sampai hari ini banyak orang inbox saya, minta uang. Ada yang saya kenal, ada yang gak sama sekali saya kenal. Ada orang-orang yang berusaha membuat saya merasa bersalah. Ada dia bilang, tolong kami Pak Pendeta, ku kenal pun enggak. Kami perlu begini. Waktu saya lihat profilnya, gak ku kenal pun enggak. Teman-temannya pun satu pun gak ada aku kenal. Gak ku balas. Dan aku gak merasa bersalah. Karena aku tahu prinsip ini, luar gerbang. Saya suka main di media sosial, itu kalau saya cerita tentang perpuluhan, habis aku dihujat orang. Pendeta mata duitan, minta paksa jemaat-jemaat supaya kau beli istana, supaya kau bisa kawin lagi, supaya kau ini. Dan itu semua bagiku di luar gerbang. Gak ada satu pun kuizinkan masuk di hatiku. Masa dibilangnya aku mau kawin lagi? Gak ada itu. Makanya saya bilang kita harus paham prinsip ini. Kalau enggak bisa kita maju-maju. Sedikit saja kita disentuh oleh orang luar gerbang, lalu kita merasa bersalah. Pasnya kayak hidupku ini. Gak maju-maju kita. Kalau memang orang-orang yang di luar gerbang mau ngomong apa, memang itu haknya. Itu di luar gerbang kita. Gerbang hati kita. Tapi jangan izinkan orang-orang yang di luar gerbang dengan gampangnya masuk di hati kita. Kan seberapa sering kita dibuat orang gitu. Apalagi kita ini yang perempuan khususnya, suka kadang-kadang main perasaan, suka orang permainkan kita. Entah salah ngakuin daime, entah salah ngakuin, entah lepas bagi aku ini. Kalau memang gak pas bertobat. Tapi kalau itu di luar gerbang, jangan kamu gampang merasa bersalah. Itu prinsip. Seperti yang saya bilang, mau gak mau kita semua akan naik di dalam Tuhan. Kalau kita gak kuat dalam prinsip ini, nanti jatuh bangun terus kita di situ. Merasa bersalah. Kalau itu orang-orang yang sudah ada di halaman, di rumah, kalau kamu tolong, kamu percaya, silahkan. Gak masalah. Saya juga tidak sedang mengajar kita jangan tolong orang, enggak. Tolonglah. Tapi kalau orang yang di luar gerbang minta tolong dan kita memang enggak percaya, jangan kamu merasa bersalah. Enggak salah itu. Kenapa kita enggak percaya sama dia? Berarti ada sesuatu dalam hidupnya, nilainya enggak sama dengan kita. Akan banyak orang-orang seperti ini singgah dalam hidup kita.
Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang sengaja buat rasa bersalah itu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak jaga, kita akan terus ditarik turun. Nah, makanya jaga pertemanan kita. Bergaullah dengan semua orang, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang akan membuat hidup kita lebih naik. Pertemanan itu sama kayak eskalator, tangga jalan itu. Pertemanan itu bisa membawa kita naik, tapi pertemanan itu juga bisa bawa kita turun. Nah, makanya jaga pertemanan kita. Tidak semua orang bisa bertumbuh bersama dengan kita. Nggak semua. Dan dengar ini. Untuk menjalin satu hubungan, faktor penentu itu adalah saya. Orang yang mau datang model bagaimana dalam hidupku, itu saya penentunya. Sama dengan Bapak Ibu kami. Orang yang mau bagaimana datang dalam hidupku, faktor penentunya itu saudara, saya. Saya kasih ilustrasi baterai. Baterai banyak kali jenisnya. Baterai jam yang bulat itu aja, ada yang untuk remote, ada yang untuk jam, ada yang lebih besar lagi. Kalau zaman kita dulu ada yang besar untuk senter. Itu masih baterai bulat. Ada lagi baterai peta. Ada lagi baterai jam kecil, bulat, lempeng. Ada lagi baterai sepeda motor sekarang. Ada mobil listrik pun ada lagi baterainya. Handphone juga gitu. Beda-beda. Beda merek handphone, beda baterainya. Sama merek pun kadang asal beda tipenya, beda lagi baterainya. Kayak handphoneku ini ada baterainya. Banyak pun baterai modelnya. Cuma satu yang masuk ke sini. Itu yang cocok. Jadi handphoneku ini nyala atau mati. Itu tidak tergantung berapa banyak jenis baterai. Tapi mana yang cocok itu yang masuk. Sama dengan hidup kita. Kita nggak bisa pilih baterai model apa. Banyak baterai modelnya. Orang banyak modelnya. Ada yang baik, ada yang pemarah, ada yang tukang sakit hati, ada yang tukang gosip, ada yang perkataannya itu membangun. Banyak model baterai. Tapi dengar-dengar Bapak Ibu ya. Orang yang datang dalam hidup kita itu tergantung dudukan baterai kita itu seperti apa. Kalau kita sebagai dudukan orang yang benar, maka baterai-baterai yang masuk itu baterai-baterai yang cocok, yang benar. Kalau kita nggak benar, maka yang masuk itu orang-orang yang nggak benar. Karena itu yang nyambung dalam hidup kita. Bilang kiri kanan, dudukan dulah benarkan, bilang. Nanti kamu cek teman-teman du, teman dekat du. Itulah gambaran hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa teman di sekitar itu baik semua, suka tolong kamu, itulah gambaran hidup du. Kalau orang-orang yang di sekitar itu orang-orang yang jahat, orang yang penipu, orang yang bahasanya kasar, itulah gambaran hidup kita. Karena mereka itu akan nyambung sesuai dengan dudukan kita. Kalau kita mengidolakan seseorang, itu bisa tercapai. Mungkin saudara mengidolakan sesuatu satu saat, aku mau teman sama dia, boleh. Itu tidak tergantung dia, tapi tergantung kita. Kalau mungkin anak-anak muda kami pengen satu saat nanti duet sama Judika. Aduh, aku pengen kali duet sama Bang Judika. Aduh, bagus sekali suaranya. Bukan tergantung Judika, tergantung kita. Mulai sekarang belajar nyanyi, belajar olah vokal. Judika itu nggak makan semua makanan lagi. Kalau berminyak dia nggak makan. Dia itu sebelum nyanyi itu di belakang panggung suka tarik suara, suka gitu. Itu teknik vokal. Dia lari-lari, dia tarik. Dan dia suka olahraga, football, sepak bola. Ya kalau kita mau satu saat duet sama dia, latih lagi suara kita. Dan tidak menutup kemungkinan satu saat waktu kita nyanyi bagus, Tuhan bisa pertemukan dengan Judika.
Mungkin satu saat anak bibi kita menikah diundangnya Judika. Lalu kita juga diizinkan nyanyi sama Judika. Lalu kita bisa duet. Dan waktu Judika lihat mungkin suara kita bagus. Mungkin dia bisa promosikan kita. Dan tidak menutup kemungkinan satu saat mungkin kita lebih dari Judika. Bukan di Judika kuncinya, di kita. Makanya mari kita naikkan nilai hidup kita. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya itu punya pengalaman. Dulu itu ada beberapa orang yang saya idolakan. Karena saya lihat kerohaniannya bagus, pelayanannya bagus, karakternya bagus. Di hatiku itu Tuhan, satu saat kalau Tuhan izinkan aku bisa berfoto saja sama dia. Dalam hatiku Tuhan, satu saat kalau Tuhan izinkan aku bisa teman baik sama dia. Dan aku tahu prinsip ini kuncinya bukan di dia, kuncinya di aku. Dan aku mulai bangun nilai diriku sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada beberapa yang saya sudah pernah foto sama dia. Ada beberapa yang dulu saya idolakan, bahkan sekarang kami sudah jadi teman baik. Bahkan ada beberapa yang dulu ku idolakan dia, sekarang terbalik dia juga yang idolakan aku. Itu semua kehidupan bisa terjadi. Dan kuncinya bukan di mereka. Kuncinya di kita. Bilang kiri kanan banyak-banyak kita berubah. Jaga hati Indu bilang. Jangan izinkan gampang orang masuk di hati kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Seminggu lalu saya melayani satu acara ulang tahun. Ada satu orang opung. Umurnya sudah 90 tahun. Masih sehat. Dia yang punya, kalau Bapak Ibu tahu, ada 3 Raja Farm katanya. Mereka lagi buat itu 3 Raja Farm, itu bagus sekali. Mereka buat kolam renang, mereka buat kayak hotel, mereka tanam durian berhektar-hektar, pokoknya mereka mau buat kayak Taman Eden itu. Dan sekarang lagi proses semua, tapi mereka udah buka. Dia yang punya itu dengan anaknya. Opung ini umurnya 90 tahun tapi masih sehat. Lalu sebelum acara ulang tahun dimulai, saya diundang di sana untuk sampaikan firman Tuhan. Saya cerita-cerita sama Opung ini. Opung sehat ya. Jadi dia undang saya itu sebelum dia luncurkan bukunya. Rencananya setelah siap kebaktian ada dia buat satu buku biografinya. Itulah kisah kehidupannya. Saya tanya-tanya dia, Opung sehat kali Opung ya. Iya, 90 tahun masih lincah, bicara masih jago, dia hafal 9 bahasa, jago. Lalu saya tanya, Opung bisa sehat begini apanya rahasianya? Bagilah dulu sama aku apa rahasianya awet muda Pung. Yang dia bilang begini, ini jadi masukan buat kita. Nomor 1, saya belajar dari muda itu memikirkan sebatas kemampuan saya berpikir. Kan sering kali kita itu berpikir, enggaknya ngasup kita mikirinya, enggak sanggupnya kita pikirkan. Jangan katanya. Kalau mau awet muda, jaga pikiran. Yang kedua, jangan suka iri katanya. Kalau orang berhasil jangan iri-iri. Dan yang ketiga, ini yang dia bilang, ini yang paling sulit. Tapi ini yang kukerjakan, ini yang membuat hidupku diberkati Tuhan, anakku, cucuku diberkati itu. Belajar mengampuni. Lalu aku bilang, kenapa Opung bilang mengampuni? Lalu dia mulai cerita kisah hidupnya. Saya ini dulu anak raja. Bapakku raja. Umur 1 sampai 10 tahun aku tinggal di istana. Semua dilayani seperti seorang anak raja. Tapi waktu itu masih masa penjajahan Belanda. Dia lahir tahun 35. Masih penjajahan Belanda. Dan ternyata sudah sejak dahulu itu banyak provokator yang buat hoax, isu-isu. Mereka buatlah isu bahwa semua raja-raja itu mereka kong kali kong sama Belanda. Makanya sempat waktu itu semua raja-raja di seputaran daerah kita ini, Sumatera Utara, itu ditangkap, dipenjarakan. Jadi waktu umur saya 10 tahun, bapak saya ditangkap karena dituduh
kerjasama sama Belanda, padahal bapakku cinta Indonesia. Semua raja-raja di penjara. Dan sejak itu kami harus mengungsi karena semua istana barang bapakku dibakar. Dan sejak itu saya hidup terkatung-katung. Kami mengungsi dari satu kampung ke kampung lain katanya. Dia mengungsi ke Paropo, dia mengungsi ke Siantar, dia mengungsi ke Sidikalang, dia mengungsi di Kabanjahe. Dan setelah 1 tahun mereka perjalanan mengungsi sama adik-adiknya, sama mamanya, mereka dengar berita bahwa bapaknya dibunuh dan mayatnya dibuang di Laubiang. Dan sampai hari ini mayat bapakku gak ketemu. Dan aku tahu siapa yang bunuh bapakku katanya. Dan sejak itu aku punya niat mau balas dendam, mau kubunuh semua orang yang pernah bunuh bapakku. Aku daftar polisi dan aku diterima jadi polisi. Dan setelah aku belajar di polisi, aku dapat telegram dari mamaku, cepat pulang, mama sakit keras. Waktu ku terima telegram itu aku langsung pulang ke kampung, kulihat mamaku sehat dia. Ku bilang, mama kok gitu? Mama bilang sakit. Aku lagi masa pendidikan kok mama begitu. Mamaku bilang begini, ngapain kau masuk polisi kalau tujuanmu cuma balas dendam? Itu gak sesuai dengan nilai firman Tuhan. Dan waktu mamaku ngomong gitu, aku baru mulai belajar mengampuni. Dan setelah Indonesia benar-benar merdeka, ternyata kalau menurut opung ini, walaupun Indonesia itu merdeka tahun 45, ternyata setelah tahun 45 pun masih banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Termasuk daerah sana masih Belanda yang berkuasa, walau Indonesia nyatanya sudah merdeka. Dan setelah beberapa tahun dinyatakan bahwa Belanda tidak ada lagi di Indonesia, benar-benar merdeka, maka semua yang pernah berkasus itu diadili. Termasuk pembunuh bapaknya itu diadili. Dan dia dan ibunya dan adik-adiknya diundang ke pengadilan. Dihadapkan dengan orang yang pernah bunuh bapaknya. Hakim bilang, ini pembunuh bapakmu. Gimana tanggapan kalian? Dari ibu dulu. Mamanya langsung bangkit berdiri. Dia bilang begini, Pak Hakim, saya orang yang percaya kepada Tuhan. Nilai yang diajar firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Dan hari ini, walau kamu pernah bunuh suamiku dan sejak itu hidup kami menderita. Dengan iman ku nyatakan, aku mengampuni kamu. Apa yang kuucapkan ini, saya percaya itu juga yang akan diucapkan anak-anakku. Si opung yang 90 tahun waktu dengar mamanya ngomong gitu. Mamaku aja mengampuni kok aku pengen balas dendam. Dan sejak itu dia mulai dipulihkan Tuhan. Dia berjumpa sama Tuhan. Dan sejak itu dia hidup jadi kenek Medan Siantar. Jadi kenek, ya Medan, Siantar. Berapa tahun dia jadi kenek. Satu kali ada koran katanya tinggal di bus yang dia jadi kenek. Waktu dia baca koran itu, ada lamaran pekerjaan, lowongan pekerjaan. Lalu dia bilang sama supirnya, Pak, aku berhentilah jadi kenek, mau ku coba ini ya. Nanti kalau mama tanya aku bilang aku di Medan. Ya kata supirnya. Dan dia mulai lamar pekerjaan itu di PTPN. Waktu dia masuk melamar kerja itu, dia ketemu sama 700 orang di sana, saingannya. Yang dibutuhkan cuma 16 orang. Kalau kamu gitu gimana? Tinggalkan atau lanjut? 700 saingannya, 16 cuma diterima. Dia masuk, tapi hatinya sudah mulai hidup dengan nilai firman Tuhan. Dia belajar mengampuni. Tahap pertama, tinggal berapa ratus, dia ada di sana. Tahap kedua, tinggal lagi sekian ratus, Pak Girsang tetap ada di sana. Terus sampai 4 kali tes katanya. Tinggal 16 orang. Dan namaku ada salah satu di sana. Dan sejak itu aku bekerja di PTPN itu. Dan oleh anugerah Tuhan, aku diberkati Tuhan. Dia bilang begini, waktu sebulan aku bulan pertama kerja di situ, dikasih gajiku itu sebesar 2.350 rupiah. 2.350. Waktu itu pada masa itu beras 1 kaleng harganya cuma 4 rupiah katanya.
Gajiku itu 2.350. Itu kalau beli sepeda motor udah dapat 4 waktu itu. Baru bulan pertama. Wah, sejak itu hidupku itu rasanya senang. Ku bantu orang tuaku. Aku pulang ke Siantar. Ku bilang, mama jangan lagi jualan di Pajak Horas. Ku buka kios mama. Dan mamaku kusuruh jual-jualan. Semua adik-adikku kusekolahkan. Dan oleh anugerah Tuhan. Dan dia hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sejak itu sampai sekarang katanya. 90 tahun dia sudah. Jam 5 pagi aku bangun. Gak pernah aku lupa berdoa sama Tuhan. Gak pernah aku lupa baca firman. Berapa waktu yang lalu mataku sudah kabur. Dan puji Tuhan sekarang gak perlu lagi aku pakai kacamata. Makin terang mataku baca firman katanya. Luar biasa pun. Dan Tuhan terus angkat hidupnya. Jabatannya terus naik. 2.300 pun banyak. Dinaikkan pemerintah lagi gajinya jadi 3.500. Jadi 4.500. Lalu kutanya, gimana perjalanan Pung? Gampang-gampang semua? Tidak mudah. Banyak orang yang mau jatuhkan aku. Banyak orang yang buat isu-isu supaya aku jatuh. Banyak orang suka jabatanku. Dan berapa kali aku berhasil dijatuhkan. Berapa kali aku berhasil dimutasi. Tapi dengar pendeta katanya. Apapun terjadi dalam hidupku, aku tetap pegang nilai firman Tuhan. Gak lagi aku balas dendam. Gak kecewa aku. Aku selalu percaya firman Tuhan, segala sesuatu datangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang ku kejar setiap hari aku mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Sampai satu kali ada temannya yang iri sama dia. Dan akhirnya dia berhasil dipindahkan ke Aik Nabara katanya. Di Aik Nabara itu ada satu perkebunan 3.500 hektar. Tapi udah kayak hutan, namanya perkebunan pendeta. Tapi udah kayak hutan, udah lama gak dilihat. Dan disitulah aku ditempatkan kata. Aku waktu lihat itu Tuhan, gimana 3.500 hektar kayak hutan. Tapi aku gak gampang menyerah. Aku lihat di situ ada 5 bulldozer yang udah hancur-hancuran, udah karatan, ditinggalkan. 5 bulldozer. Lalu aku mulai cari-cari teman. Tanya-tanya, kau bisa mesin? Bisa mesin. Dan aku temu ada teman-teman yang bisa mesin. Mereka mulai perbaiki 5 bulldozer itu. Mereka ambil tukar-tukar onderdilnya. Dan puji Tuhan ada 2 bulldozer yang bisa dipakai. Yang tadinya semua orang yang ditaruh di situ nyerah. Dan waktu saya ditaruh di situ dengan teman-teman yang dikirim oleh Tuhan, kami berhasil perbaiki 2 bulldozer. Dengan 2 bulldozer kami rapikan semua perkebunan itu yang 3.500 hektar. Ternyata banyak buah kelapa sawit itu yang sudah berbuah. Kami ambil lagi, itu bisa menghasilkan. Dan waktu pimpinan perusahaan tahu, dia lihat, wah kau sangat berpotensi. Kau sangat luar biasa. Yang bagi manusia waktu ditaruh di sana, semua orang hancur menyerah. Tapi justru bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bernilai, justru tempat itulah yang membuat semua mata pemimpin-pemimpin mulai lihat Opung Girsang ini. Wah, ternyata dia berkualitas. Ternyata itulah titik balik kehidupan Opung ini. 3.500 hektar bisa dia rapikan. Diangkat lagi sama pemimpin. Akhirnya dia dikirim ke hutan Kalimantan Barat, dikasih 10.000 hektar. Dan sejak itu hidupnya naik. Dan sejak itu aku bisa kenal DPR, MPR. Sampai satu saat aku berjumpa. Dan aku yang ngurus kedatangan Presiden Soeharto ke Kalimantan Barat. Dia bilang itu semua anugerah Tuhan pendeta. Saya bisa keliling dunia oleh perusahaan. Saya bisa tahu 9 bahasa. Dan luar biasanya waktu dia ngurus 3.500 itu kan banyak sekali pegawainya. Dan dia tidak hanya tinggal diam. Waktu mereka lihat banyak pegawai-pegawai yang orang Kristen udah lama nggak gereja. Mereka dirikan satu gereja di perkebunan itu. Ayolah kita dirikan gereja, kita cari Tuhan. Oh iya. Lalu siapa kita bikin pendetanya? Apa kita bikin merek gerejanya? Mereka bilang apapun jadilah. Karena banyak orang Tapanuli di sana, mereka buatlah gereja HKBP. Dan tidak ada pendetanya, hutan. Lalu Opung inilah jadi pendeta-pendetaan di sana. 10 tahun dia jadi pendeta-pendetaan di sana.
Aku banyak tahu firman Tuhan karena setiap hari aku baca firman Tuhan. Aku sampaikan firman Tuhan di gereja yang kami bangun. Dan sejak dia bangun gereja itu, dia kemana-mana bangun gereja. Dia nggak peduli merek, HKBP, GKPS, GKPI, semua dia bangunin gereja. Sudah banyak gereja yang dia bangun. Lalu dia bilang begini, pendeta, aku umur 60 udah pensiun. Tapi perusahaan tempatku bekerja nggak mau aku pensiun. Dia tetap pakai aku walaupun aku sudah opung-opung. Aku baru 7 tahun lalu pensiun pendeta. 83 tahun baru dia dipensiunkan. Itu pun bukan karena penyakit, bukan karena kelemahan, karena aku yang minta. Aku bilang, aku mau sisa hidupku ini aku mau jadi berkat. Nggak mau kerja terus. Aku nggak sekolah pendeta. Tapi pembantuku 3 profesor. Dari Jepang, dari Inggris, dan 1 dari Indonesia. Waktu aku dengar itu, hebat kali opung ini. Lalu dia bilang, not me. Oh, bahasa Inggris pula dia. Only Jesus. Dengan melihat ini semua, saya makin yakin asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, naik. Mungkin kamu belum lihat sekarang. Mungkin yang kamu lihat sekarang sawit yang 3.500 hektar yang sudah kayak hutan. Jangan berhenti berproses. Tetap pegang nilai-nilai firman Tuhan. Mungkin bagi orang itu yang akan meruntuhkan kita. Tapi bagi Tuhan justru itu yang akan membuat mata semua orang tertarik kepada kita dan mengangkat hidup kita. Cintai nilai firman Tuhan. Jaga hati kita. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita.